sama Kak Kesha yang akan memimpin pujian hari ini. Adik-adik, gimana nih perasaannya hari ini? Luar biasa. Iya, adik-adik, siapa yang senang? Coba Kak Kesha lihat dulu gigi-giginya. Tersenyum kan semua? Oke, Kak Kesha yakin semua senang dan bersemangat hari ini. Adik-adik, hari ini Kak Kesha akan menemani adik-adik pujian. Tapi sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih bulan ini bulan apa? Bulan Agustus ya. Biasanya kita merayakan apa sih di bulan Agustus? Natal gitu? Paskah gitu? Enggak ya? Nih ada hintnya di sebelah sini. Apa nih? Ada warna merah, warna putih, bendera. Terus ada apa lagi ya? Ada lomba makan kerupuk. Apa ya? Iya betul, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi minggu ini kita akan ibadah yang sangat spesial, yaitu ibadah tentang kemerdekaan Indonesia untuk merayakannya. Nah adik-adik, kita akan ikuti bareng-bareng ya dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu dong. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah menghubungkan kami di sini dengan sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Yeay. Oke, jadi hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Lagu pertama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tahu kan semua? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dan ku menang bersama Yesus Tuhan. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa untuk memasukkan persembahan dalam amplop. Nanti bisa dikasih ke mama atau papa. Terus, waktu kita ketemu di gereja, kita bisa masukin bareng-bareng. Oke? Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ingat kan semua? Ini lagu favorit anak-anak nih, Kakek tahu. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya
indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tadi gimana tadi lagunya? Kita percayakan kalau Tuhan Yesus itu kasihnya besar sekali, luas sekali, tinggi sekali buat kita semua, ya kan? Ya karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Oke adik-adik, sekarang Kak Kisha mau ngajarin adik-adik lagu yang baru loh. Mungkin adik-adik ada yang tahu, ada yang enggak sama lagu ini. Kita mau belajar satu lagu yang menceritakan tentang negara kita, karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke? Nyanyi bareng-bareng ya, judulnya Betapa Kita Tidak Bersyukur. Siapa nih yang tidak bersyukur? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, adik-adik, tadi gimana negara kita? Lautnya luas, gunungnya megah. Wah, kita bisa makan apa aja nih dari negara kita? Bisa makan nasi, bisa makan telur, apa lagi ya? Banyak banget. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan negara ini buat kita. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman. Jadi adik-adik kita harus menyiapkan hati kita untuk mendengarkannya. Oke, kalau gitu kita akan berdoa ya, berdoa untuk firman. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan cerita Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemberita firman akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke, ujiannya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi ya bareng-bareng. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Ini berita kok gak ada yang bagus sih. Kasus virus naik terus. Berita ini juga sama aja. Kok berita soal Indonesia gak ada yang bagus sih? Sebel lama-lama dah. Kenapa sih Alan? Ngomel mulu kamu tuh. Ini nih Kananin, lihat nih berita-beritanya soal Indonesia kok jelek mulu sih. Enggak kali, kemarin tuh ada loh kita dapat medali emas di Olimpiade. Masa sih? Alan mah kamu aja yang kebanyakan ngomel. Kamu tuh harusnya contoh Bapak Nehemia. Nehemia? Siapa itu? Nah, penasaran kan? Nah, kalau penasaran, kita denger yuk ceritanya bareng-bareng. Halo adik-adik, apa kabar? Sorry ya, tadi si Alan ngomel mulu kerjaannya. Nah, daripada kita dengerin omelannya si Alan, mending kita denger cerita. Nah, tadi udah kesebut nih, ada cerita hari ini adalah tentang seorang bapak ini. Nah, bapak yang baju biru. Bapak yang baju biru ini namanya tadi adalah Nehemia. Oke? Nehemia. Nah,
Bapak Nehemia ini adalah orang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu tinggalnya di kota Yerusalem. Nah, yang di gambar peta ini nih, di Yerusalem. Tapi Bapak Nehemia ini nggak tinggal di Yerusalem adik-adik. Dia tinggal di kota yang namanya kota Susan. Ada ya di situ ya. Atau bisa disebut juga Puri Susan. Nah, Bapak Nehemia ini tinggal di kota Susan. Jadi nggak di Yerusalem, tinggal di kota Susan. Dia bekerja di kota Susan. Bekerja sebagai apa? Kita lihat gambarnya. Di gambar ini coba ditebak. Apa nih kira-kira pekerjaannya Bapak Nehemia? Coba apakah pilot? Apakah tukang kebun? Ataukah polisi? Apakah dokter? Bukan ya adik-adik. Nah, Bapak Nehemia ini bekerja sebagai juru minuman raja. Juru minuman raja. Apa itu Kak juru minuman raja? Nah, tugasnya juru minuman raja adalah untuk memastikan minuman raja itu tidak ada racunnya. Wah, hebat ya. Berarti Bapak Nehemia ini pintar. Dia bisa tahu nih. Wah, kalau yang minuman ini jangan diminum. Yang minuman ini boleh diminum. Seperti itu. Nah, karena dia bekerja sebagai juru minuman raja, dia tuh adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Yang bertahta di situ yang namanya adalah Raja Artasasta. Raja Artasasta. Nah, dia sangat dipercaya oleh Raja Artasasta ini sebagai juru minumannya. Nah, karena dia bekerja sebagai juru minuman buat raja, jadi dia juga tinggal di istana adik-adik. Wah, istananya mewah, hidupnya berarti nyaman ya. Dia tinggal di istana, dipercaya sama raja. Wah, hidupnya sudah enak tuh di kota Susan, bukan di Yerusalem. Nah, pada suatu hari Nehemia kedatangan tamu. Tamunya adalah salah satunya adalah bernama Hanani dan beberapa orang lainnya yang merupakan orang-orang bangsa Israel. Nah, karena kedatangan tamu, Nehemia tanya nih, bagaimana kabar saudara-saudara di sana? Apa kabar mereka, saudara-saudaraku bangsa Israel di Yerusalem? Nah, orang-orang ini kemudian bercerita, waduh, sulit kondisinya, keadaannya susah. Tembok Yerusalem itu sudah hancur, sudah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya semua terbakar habis. Orang-orang semua kesulitan di sana, Nehemia. Nah, orang-orang ini bercerita seperti itu. Waduh, Nehemia mendengar kabar seperti itu. Kita lihat bagaimana reaksinya. Wah, Nehemia menangis ya adik-adik. Dia sangat sedih melihat bangsanya itu hidup dalam kesulitan. Dia sedih, dia bersedih, dia berkabung. Berkabung itu bersedih ya. Dia bersedih sampai beberapa hari, sampai dia berpuasa untuk beberapa hari, tidak makan, tidak minum, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia mendoakan bangsanya. Tuhan, dia tahu bahwa mungkin bangsanya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia mengaku minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku mengakui bahwa bangsaku, aku dan keluargaku, kami tidak mengikuti perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami. Dia mengakui dosa-dosa orang-orang Israel, dosa-dosa dia. Dia mengakui kepada Tuhan, dia memohon ampun kepada Tuhan. Tapi Nehemia juga ingat bahwa Tuhan itu berjanji kalau bangsa Israel menaati perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan juga dengan kekuatannya dia akan menyelamatkan, dia akan memulihkan bangsa Israel. Karena Nehemia tahu sama janji Tuhan, dia juga meminta, Tuhan ingatlah janjimu, kami akan berbalik kepadamu dan Tuhan tolong selamatkan bangsa Israel, selamatkan bangsaku, pulihkanlah bangsaku. Dia berdoa seperti itu. Dia bersedih, dia berdoa terus berdoa. Saking karena dia sedih mendengar keadaan saudara-saudaranya di Yerusalem. Tidak hanya berdoa adik-adik, tapi Nehemia ini juga berusaha. Nah, setelah beberapa bulan dia bersedih, dia masih sedih nih adik-adik. Bahkan ketika dia menyampaikan minuman nih kepada raja, dia mukanya masih muram, masih sedih. Sampai raja tuh lihat nih, loh, kenapa nih sedih? Akhirnya dia tanya rajanya, mengapa mukamu muram? Kamu kan tidak lagi sakit.
apa kamu sedang bersedih? Seperti itu. Wah, Nehemia ditanya nih, waduh, takut juga ya, kan itu raja berkuasa. Waduh, jawab apa ya? Tapi akhirnya Nehemia berani nih jawab. Ya, bagaimana saya tidak sedih, tuanku raja. Bangsaku, kota tempat nenek moyangku tinggal, itu sudah hancur. Pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api, habis terbakar. Bagaimana saya tidak sedih melihat saudara-saudara saya kesulitan, melihat bangsa saya kesulitan. Wah, raja mendengar itu, karena kuasa Tuhan terbuka hatinya dan langsung bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Wah, Nehemia mendengar itu punya keberanian untuk bilang ya, jikalau baik menurut tuanku raja, jika memang menurut tuanku raja ini baik, utuslah aku untuk pergi ke Yehuda untuk membangun kembali bangsaku. Yehuda itu Yerusalem ya adik-adik. Wah, dan ternyata kira-kira boleh nggak nih sama rajanya? Wah, ini Nehemia di sini sudah nyaman hidupnya, sudah hidup mewah istilahnya dalam istana, hidupnya nyaman. Dan dia dipercaya nih sama raja, juru minuman raja. Boleh nggak kira-kira sama raja? Wih, ternyata boleh loh adik-adik. Hebat ya kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan bikin raja itu memperbolehkan. Akhirnya raja memperbolehkan Nehemia untuk pergi ke bangsanya. Nehemianya sendiri juga ya, dia sudah hidup nyaman, sudah enak. Tapi dia mau loh adik-adik. Dia mau izin sama pekerjaannya, padahal pekerjaannya juga sudah enak, sudah dapat hidupnya nyaman, tapi dia mau sampai rela izin kepada raja untuk pulang, untuk bangun lagi bangsanya, untuk harus bikin bangunan lagi, bikin tembok lagi. Dia mau tuh susah-susah seperti itu, padahal hidupnya sudah enak. Tapi Nehemia ini mau karena dia sangat mencintai bangsanya. Nah, gak sampai situ adik-adik. Bahkan Nehemia juga meminta, jikalau berkenan tuanku raja, saya minta tolong dibuatkan surat supaya nanti ketika perjalanan dari kota Susan ke kota Yerusalem itu saya diperbolehkan lewat sama pemerintah-pemerintah yang saya lewati. Gitu. Oke, rajanya bikinkan juga. Kemudian Nehemia juga, jikalau berkenan tuanku raja, tolong tuliskan surat supaya pengawas taman memberikan saya kayu, balok-balok kayu ini nanti untuk membangun bangsaku lagi, untuk membangun kota Yerusalem lagi. Boleh nggak adik-adik? Boleh. Sama raja dituliskan juga suratnya. Akhirnya semua udah siap, semua sudah ready nih untuk berangkat. Akhirnya Nehemia pun berangkat pulang ke Yerusalem. Dan di sana dia bersama bangsa Israel membangun kembali kota Yerusalem. Wah, hebat ya adik-adik. Dia Nehemia ini walaupun dia sudah hidup enak, sudah nyaman, tapi dia nggak lupa sama bangsanya, sama kotanya. Dia nggak lupa. Dia mau berdoa sepenuh hati, dan dia nggak cuma mau berdoa aja terus lupa, aku udah hidup enak di sini, udahlah aku berdoa aja, nggak kayak gitu. Tapi dia mau pulang untuk ayo bangun lagi kota Yerusalem ini, membantu lagi saudara-saudaranya di bangsa Israel yang kesulitan pada saat itu. Hebat ya, keren ya Bapak Nehemia ini adik-adik. Nah adik-adik, hari ini sekolah minggu kita edisi spesial loh. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira edisi spesial apa ya? Nah, kakak Nanin kasih clue ya. Clue-nya adalah ini. Ya, apa nih? Wah, Kak Nanin sudah pakai nih ya. Wih, kira-kira edisi spesial apa ya? Ada yang tahu? Wih, betul. Kita mau memperingati dan menyambut ulang tahun Indonesia yang ke-76, 17 Agustus nanti. Nah, adik-adik, kita mau belajar dan meneladani dari Bapak Nehemia yang sudah kita dengar tadi ceritanya. Nah, sekarang kita tahu ya adik-adik kondisi bangsa kita saat ini. Coba kita lihat dulu ya. Mungkin ini adik-adik pernah dengar berita. Oh iya betul, bahwa pandemi di negara kita masih terus ya adik-adik. Makanya kita harus masih menjaga protokol kesehatan. Selain itu apalagi kondisinya?
Oh, masih ada teman-teman saudara-saudara kita yang sulit untuk sekolah, sulit untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi coba kita lihat. Oh ya, mungkin ada yang masih kesulitan untuk makan, masih kelaparan seperti itu. Kita lihat lagi. Oh, mungkin masih ada daerah-daerah yang kotor. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau melihat situasi-situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Ya, mengikuti teladan Bapak Yehemia tadi, tentu ya kita pasti bisa. Yang pertama adalah kita bisa berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya bangsa kita cepat pulih dari pandemi. Kita berdoa kepada Tuhan supaya bangsa kita lebih bersih, lebih sehat. Kita berdoa supaya pendidikan, sekolah, semua anak bisa mendapatkan pendidikan, semua anak bisa sekolah. Kita berdoa supaya tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan, semua bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Kita berdoa kepada Tuhan adik-adik seperti Bapak Nehemia tadi. Jadi daripada kita kebanyakan ngomel kayak Alan tadi, lebih baik kita berdoa. Karena toh banyak kok adik-adik berita-berita baik juga tentang Indonesia. Seperti itu ya. Nah tapi seperti Bapak Nehemia tadi, gak cuman berdoa, kita juga harus berusaha. Contohnya apa? Kak, kan aku masih kecil kak. Kan kita masih kecil, gimana caranya kita bisa membantu bangsa Indonesia? Kan aku belum bisa, masa aku harus angkat-angkat barang kayu untuk bangun bangunan, bangun jembatan? Nggak seperti itu ya adik-adik. Kita lakukan sesuai kondisi kita dan porsi kita masing-masing. Nah adik-adik nih sekarang pada sekolah nih, apa yang bisa dilakukan? Nih contoh sederhana, ada 2 gambar. Klik. Nah, pilih mana adik-adik, buang sampah sembarangan atau buang sampah pada tempatnya? Ya, sebagai anak Indonesia kita harus menjaga nih kebersihan negara kita. Jadi kita pasti pilih yang ini ya. Oke. Selain itu, apalagi? Pilih yang mana? Sebagai anak Indonesia, kita belajar yang giat, rajin belajar supaya kita punya pengetahuan, kita punya keahlian, supaya nanti bisa membanggakan Indonesia, bisa membantu membangun Indonesia. Atau nggak usah capek, males, udah main aja, udah tidur-tiduran aja. Yang mana? Ya betul, yang ini ya, harus belajar rajin. Bahkan belajar itu gak cuman belajar matematika, fisika, itu juga penting. Tapi selain itu juga bisa ya, lewat olahraga, lewat seni, apapun itu adik-adik yang adik-adik suka dan juga harus lakukan di sekolah, itu semua bisa jadi bahan untuk membanggakan Indonesia. Contohnya nih, kemarin Indonesia memenangkan medali ya di Olimpiade Tokyo. Ada yang medali emas, ada medali perunggu juga. Wah bangga ya, mereka bisa melakukan itu juga selain berdoa juga berusaha ya, mereka pasti berlatih dengan sangat giat. Nah kita juga bisa seperti itu adik-adik, oke? Nah apalagi contoh simple lainnya, ada juga yang kayak gini nih. Yang mana? Taat sama orang tua, tidak taat sama orang tua. Yang mana yang dipilih adik-adik? Capek pakai masker, nggak mau pakai masker soalnya engap, nggak bisa, nafasnya nggak enak. Tapi kita harus ikutin ya, betul, kita harus taat. Kita harus ikutin juga protokol kesehatan supaya bangsa kita ini cepat nanti bisa terlepas dari pandeminya lebih cepat gitu ya. Kalau kita semua mau taat, kita mau pakai masker, kita mau cuci tangan, kita mau jaga jarak, dan juga harus taat sama orang tua karena sifat atau karakter bangsa Indonesia ini ditentukan sama kita masing-masing. Jadi kalau adik-adik ini punya sifat yang bagus, karakter yang bagus, yang taat, apalagi selain taat, sifat yang bagus, taat, jujur, ya kan, rajin, pekerja keras, tangguh. Nah, itu semua adalah sifat-sifat baik, karakter-karakter baik harus dimulai dari kita masing-masing. Nanti jadinya bisa, kalau sudah masing-masing nih, akan menjadi karakter bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Gitu adik-adik. Jadi bisa dilakukan dari hal-hal kecil ya adik-adik seperti itu. Nah adik-adik cerita hari ini sampai di situ. Sekarang kita saatnya aktivitas. Sebelum ke aktivitas, Kananin tadi udah tunjukin banyak gambar ya. Nah Kananin mau tunjukin lagi nih gambarnya. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ada 7 gambar ya. Tadi rajin berdoa untuk bangsa kita, kemudian rajin belajar, kemudian membuang sampah pada tempatnya, terus taat protokol kesehatan ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, taat sama orang tua, jujur. Juga ada satu lagi tadi belum ya mungkin ya, menolong sesama kita yang membutuhkan. Nah, 7 ini adalah semua yang bagus untuk kita lakukan, baik untuk kita lakukan, dan tentunya harus kita lakukan sebagai tanda kita cinta dan kita ingat, kita peduli sama bangsa Indonesia. Nah, adik-adik perhatikan ya 7 gambar ini, ada angkanya 1 sampai 7. Adik-adik pilih satu yang paling adik-adik suka atau adik-adik paling adik-adik mau lakukan. Karena 7-7-nya harus dilakukan ya. Tapi adik-adik untuk aktivitas ini pilih satu deh. Pilih satu, ingat-ingat angkanya, angka berapa, sama perbuatannya perbuatan apa pastinya. Tapi ingat juga angkanya ya. Oh, aku paling suka sama ini nih ya, aku pasti mau berlaku jujur dari sekarang. Berarti pilih angka berapa itu. Nah, ayo berapa ya? Jadi diingat angkanya angka berapa sesuai yang adik-adik suka. Oke, pilih, diingat, jangan lupa ya. Oke, ingat, karena kakak akan hilangin dalam 3, 2, 1. Oke, udah hilang. Nah, udah diingat angkanya ya. 1 sampai 7 tadi pilih satu aja. Nah, sekarang adik-adik, ini geser dulu ke sini nih. Oke. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat video yel-yel. Yel-yel itu apa Kak? Yel-yel itu adalah teriakan semangat. Semangat yang memberikan semangat buat orang-orang yang mendengarnya. Contohnya, nah nanti contohnya ada nih. Nah adik-adik, nanti adik-adik minta tolong orang tua atau kakak pengasuh untuk memvideokan, direkam selama 5-8 detik. Ya kurang lebih diikutin aja ya kata-katanya. Pokoknya direkam nanti dikirim ke kakak-kakaknya. Kata-katanya apa Kak? Nah untuk kata-katanya adik-adik sesuai dengan angka yang adik-adik pilih tadi ya. Oke, coba mana yang pilih angka 1? Oke, yang pilih angka 1 nanti kata-katanya ini ya. Contohnya adalah seperti ini. Merdeka, dirgahayu negaraku. Nah, seperti itu ya. Nih kata-katanya ini. Gerakannya bebas, boleh. Merdeka, dirgahayu negaraku. Boleh, bebas ya. Gerakannya bebas adik-adik. Itu yang memilih angka 1. Coba tadi siapa yang memilih angka 2? Nah, yang memilih angka 2 kata-katanya ini ya. Kata-katanya adalah maju Indonesiaku, sehat Indonesiaku. Oke, bisa ya. Ini ya, ikutin kata-katanya ini ya. Oke, itu yang pilih nomor 2. Yang pilih nomor 3 sekarang mana? Oh, ada tuh kayaknya ada yang pilih nomor 3. Yang pilih nomor 3 kata-katanya yang ini. Kata-kata yang nomor 3 adalah Tuhan Yesus memberkati Indonesiaku. Bisa ya? Oke, sekarang yang nomor 4. Tadi siapa ya yang pilih nomor 4? Oke, yang pilih nomor 4 kata-katanya ini ya. Kata-katanya adalah aku cinta Indonesiaku. Oke ya, tuh contohnya nih, contoh dari kanan ini ya. Itu yang nomor 4. Sekarang yang pilih nomor 5. Yo, siapa yang pilih nomor 5? Oke, yang pilih nomor 5 kata-katanya ini ya. Doaku yang terbaik untuk Indonesiaku. Oke ya, bisa ya. Itu yang kelima. Lanjut, yang tadi pilih nomor 6. Yo, siapa yang pilih nomor 6? Yang pilih nomor 6, kita mau bilang nih sama-sama yang pilih nomor 6 ya. Kita mau ucapin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Indonesiaku, gitu ya. Itu ya, selamat ulang tahun Indonesiaku. Itu yang pilih nomor 6. Nah, terakhir nih, yang tadi pilih nomor 7. Ayo, siapa yang pilih nomor 7? Kita kata-katanya yang ini ya, kalau yang nomor 7 ya. Yang nomor 7 adalah berkibarlah terus merah putih di dadaku. Berkibarlah terus merah putih di dadaku. Oke? Bisa ya? Merah putih kan bendera negara kita nih. Jadi kita teman-teman adik-adik yang pilih nomor 7, kita banggakan bendera kita nih, merah putih. Oke? Oke, itu tadi aktivitasnya adik-adik. Jangan lupa minta tolong orang tua, papa mama atau kakak pengasuh untuk direkam videonya. Kemudian dikirimkan ke kakak-kakaknya. Nanti kita akan bikin jadi satu video bareng-bareng gitu ya. Untuk memperingati ulang tahun Indonesia ke-76. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Sorry, kayaknya ada yang lupa.
Buat videonya adik-adik nanti jangan lupa pakai dress code-nya baju warna merah ya. Terus adik-adik juga boleh nih kalau punya yang kayak Kananin, jadi pakai atribut-atribut. Atau mau bawa bendera kecil juga boleh, oke? Jadi nanti ingat sekali lagi ya, dress code-nya pakai baju warna merah, terus boleh pakai atribut atau kayak bendera atau apapun itu yang menggambarkan tentang negara kita Indonesia. Oke? Sorry, kelupaan, sudah mau selesai. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, sekolah minggu kami sudah selesai, ajar kami untuk kami bisa mendoakan negara kami, mendoakan bangsa kami Indonesia menjadi lebih baik lagi. Berkatilah supaya Indonesia lebih maju, lebih sehat, bisa terlepas dari pandemi, bisa lebih bersih dan bisa semua orang menikmati fasilitas yang baik, baik itu pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan lainnya. Tuhan ajar kami sebagai anak-anak-Mu di Indonesia ini supaya bisa menjadi anak-anak yang baik, berkontribusi, bisa membangun negara kami ini menjadi lebih baik. Ingatkanlah kami dan ajarkanlah kami selalu untuk selalu peduli kepada bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali di sekolah minggu depan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu hari ini sampai di situ. Pesannya selalu ingat dan peduli soal bangsa kita Indonesia. Jangan lupa berdoa soal bangsa kita Indonesia dan juga tentunya berusaha supaya bangsa Indonesia kita ini lebih maju dan lebih sehat. Oke adik-adik, segitu dulu ya sekolah minggu hari ini. Jangan lupa dikirim videonya. Oke, dadah. Sampai ketemu minggu depan.